أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat kelima namanya Surat Al-Maidah ayat 44. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami bersama ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya menyapa diri kita dan juga keluarga besar kita dan seluruh umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya dan mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya istiqomah. Mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati
berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat kelima namanya surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 44. Kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam berisi bimbingan dan petunjuk bagi manusia kepada yang hak, sehingga mereka dapat keluar dan selamat dari kesesatan dan penyembahan berhala, dan juga merupakan cahaya yang menerangi hal-hal yang masih samar-samar ataupun yang masih gelap bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar, baik dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Jadi umat-umat sekarang ini mestinya senantiasa mengingat kitab-kitab suci Allah yang telah diberikan kepada para nabi dan rasul dan para umatnya untuk menjadi pelajaran umat sekarang ini, ya, termasuk kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ada kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam, ada kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan sekarang Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang terlengkap, ya, menyangkut seluruh kisah-kisah para nabi dan rasul beserta para pengikutnya. Marilah kita bertafakoh fiddin, surat At-Taubah ayat 122, agar kita mampu untuk membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari Al-Quran ini, kita masih ingat yang namanya Asimki dulu itu, Bu. Jadi Allah akan mengkokohkan nanti akidah, syariah, ibadah, muamalah, terus kisah. Ya, kinya adalah kisah dan ilmu. Jadi yang terbanyak adalah tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Tapi kalau umat itu hatinya sehat, maka dia akan mampu diterangi oleh cahaya-cahaya Al-Quran ini. Tapi kalau hatinya masih mati, maka dia tidak mampu diterangi oleh cahaya-cahaya Al-Quran ini. Dan juga orang-orang yang hatinya sakit, mereka tidak mampu menempuh jalan yang benar ini. Sehingga marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang hatinya mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula umat yang hatinya masih sakit,
yang menyebabkan perkataannya itu selalu dusta. Dia selalu ingkar janji-janjinya. Kemudian dia suka berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Doa-doa kita semuanya mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha. Sehingga dia bisa berkata yang benar, bisa menepati janji-janjinya, dan bisa amanah terhadap amanat yang dipikulnya. Mudah-mudahan umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat menjadi pribadi-pribadi yang beriman takwa. Sebagaimana yang kita doakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, nanti bisa dilihat di surat 25 ayatnya 74 tentang kepemimpinan yang baik. Ada di surat Al-Maidah ini, surat kelima, mulai dari ayat 1 sampai ayat 55. Nanti bisa dilihat pemimpin-pemimpin yang baik, mereka adalah akan membawa umat ini senantiasa berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan seluruh warga NKRI ini menjadi warga bumi yang beriman takwa, sehingga jadi apapun dia, mereka senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan cinta kepada Islam. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, kita lanjutkan. Kitab Taurat menjadi petunjuk bagi nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi Bani Israel sesudahnya, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi para nabi-nabi Allah ini jadi kurun waktu yang lama dari nabi satu ke nabi yang lain, dan kebanyakan yang namanya pengikut para nabi dan rasul itu mudah sekali, yaitu meninggalkan para nabi-nabinya, sehingga yang awalnya itu beriman akhirnya menjadi kafir, akhirnya menjadi munafik, dan semuanya akhirnya melupakan pesan para nabi dan rasul, dan akhirnya memusuhi para nabi dan rasul. Kitab ini telah digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi saja, karena memang Taurat itu diturunkan khusus untuk orang-orang Yahudi. Begitu juga tokoh-tokoh dan pendeta-pendeta mereka telah menggunakan Taurat itu sebagai undang-undang dikala tidak ada nabi dan rasul mereka. Karena mereka itu semua telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memelihara kitab Taurat dan menjadi saksi serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jadi mestinya kitab Taurat ini menjadi rujukan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, kitab Injilnya. Tapi kalau umat-umat ini sudah meninggalkan kitab sucinya dan mengikuti hawa nafsunya, pasti yang dilakukannya itu adalah hal-hal yang keji dan mungkar, sehingga susah untuk diingatkan,
susah didamaikan, susah dipahamkan, akhirnya gagal paham, dikiranya hidup ini ya sebatas di dunia ini, padahal hidup ya ada di dunia, ada di alam barzah, ada di akhirat, nanti masih lama perjalanan hidup kita, dan pasti ada yang namanya tanggung jawab. Jadi membunuh satu orang saja itu dosanya besar, apalagi kalau membunuh ribuan orang, itu dosanya kayak apa. Jadi kalau orang-orang itu tidak mau memahami kitab suci, yang akhirnya berbuat keji dan mungkar itu sudah menjadi hobinya, sukanya perang-perangan, bantai-membantai, mabuk-mabukan, ya, termasuk main wanita dan naudzubillah summa naudzubillah. Akhirnya yang namanya kasih sayang itu hilang, akhirnya jadi raja mentolo, ya, mentala itu loh Bu. Jadi tidak punya tidak punya kasih sayang, anak kecil dibunuh, wanita dibunuh. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menghukum dengan hukuman yang setimpal orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat di dunia ini. Mudah-mudahan segera diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka disadarkan supaya tidak berbuat semena-mena. Jangan sampai mereka menyelewengkan hukum-hukum yang ada di dalamnya dan menyembunyikan karena bertentangan dengan keinginan hawa nafsu mereka atau karena takut kepada pembesarnya sehingga tidak berani menegakkan hukum terhadap mereka, seakan-akan mereka itu lebih takut kepada sesama manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, akhirnya kalau orang itu sudah hatinya mati, hatinya sakit, dia itu tidak takut kepada Allah, dia tidak takut kepada Rasulullah, tidak takut kepada Islam, justru takutnya itu kepada manusia. Yang ini namanya orang-orang yang sudah melampaui batas, ya, sebagaimana yang ada di surat 78, surat An-Naba ayat 21 sampai ayat 30, mereka adalah penghuni api neraka nanti. Dan kita lihat di surat 78 An-Naba 31 sampai 40, mereka adalah orang-orang yang beriman takwa yang akan dimasukkan ke dalam surga nanti. Mudah-mudahan seluruh para mujahid, para syuhada yang telah gugur meninggalkan kita, mereka mendapatkan tempat yang layak yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, sebagaimana di surat keempat ayatnya ayat 69 dan 70. Minta tolong Bu Rinda, surat keempat ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, 70-nya Bu Vina. Ayat 70. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui. Ya, mudah-mudahan kita ini dipertemankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sahabat-sahabat dunia akhirat yang akan menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lain halnya dengan Abdullah bin Salam
yang hidup sampai masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Dia seorang Yahudi yang benar-benar menegakkan hukum Allah, sehingga mengakibatkan orang lain benci dan tidak senang kepadanya. Dia menegakkan hukum rajam kepada siapa saja yang harus dihukum karena berbuat zina, sekalipun kepada pemimpin atau pembesar mereka. Jangan sampai mereka tidak menyebarkan dan tidak menjelaskan hukum-hukum itu karena keuntungan dunia atau keuntungan yang diterimanya dari orang-orang yang berkepentingan. Misalnya uang sogok atau pangkat yang dijanjikan kepadanya, karena semuanya ini tidak ada arti dan nilainya jika dibandingkan dengan pahala yang akan mereka peroleh di akhirat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara ayatnya 88 dan ayat 89. Barang siapa menghukum atau memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan hukum Allah, seperti halnya orang-orang Yahudi yang menyembunyikan hukum rajam terhadap orang berzina yang bersuami atau beristri dan menggantinya dengan hukuman dera dan menghitamkan mukanya, lalu diarak berkeliling supaya disaksikan oleh masyarakat dan lain-lainnya, berarti mereka melakukan penyelewengan hukum. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ingkar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang ada di bumi ini, mereka berhukum kepada hukum yang benar, sebagaimana yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim, 114 surat, 6.236 ayat, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan senantiasa berada di jalan yang benar. Bu Vina, surat keempat ayat 59, Bu. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, coba lihat Bu Rinda, suratnya kelima, ayatnya 55. Surat Al-Ma'idah ayat 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Ya, jadi dalam ayat ini Allah menegaskan ya masalah wali atau penolong dan pelindung orang mukmin tidak lain hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin sendiri. Jadi penegasan ini dimaksudkan agar orang mukmin jangan ragu dan lelah pendirian,
karena bisikan dan bujukan orang-orang yang lemah iman, mereka hendaknya berpendirian teguh, yakin dalam perjuangan, tidak menggantungkan harapan kepada orang lain. Jadi nggak boleh menggantungkan harapan kepada orang lain. Hati-hati, ditanamkan iman, ditanamkan Islamnya, ditanamkan ihsannya, jangan sampai melenceng dalam kepemimpinan ini. Nanti kalau sampai melenceng, batal semuanya, ya. Selain kepada sesama mukminin dan tidak meminta pertolongan selain mengharapkan pertolongan Allah semata-mata. Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang mukminin yang akan dijadikan pemimpin dan penolong. Jangan sembarang orang mengaku mukmin, sebab banyak juga orang-orang hanya mengaku mukmin tapi hanya di mulut, tetapi dalam amal perbuatan sehari-hari memperlihatkan perbuatan orang munafik. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi kita harus berhati-hati benar perilaku kemunafikan itu, karena memang orang-orang munafik itu agamanya adalah Islam. Jadi perilakunya kayak orang-orang kafir. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang dia turut mengerjakan ibadah seperti mengerjakan sholat, puasa dan lain-lain, tetapi hanya sekedar untuk menarik perhatian orang mukmin saja, sekedar berpura-pura saja, bukan keluar dari hati sanubarinya. Perbuatan mereka banyak didorong oleh rasa riya, ingin dipuji dan dilihat orang. Mereka sedikit sekali ingat dan tunduk kepada perintah Allah. Terhadap orang-orang seperti ini, haruslah berhati-hati menghadapinya, lebih-lebih dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin dan penolong. Minta tolong sama Allah nanti agar Allah memberikan yang terbaik, ya. Ada 3 macam tindakan dan amalan yang harus dimiliki oleh orang mukmin yang akan dijadikan pemimpin, yaitu 1, mendirikan sholat dengan arti yang sebenarnya, dikerjakan menurut waktunya dan menurut adab-adabnya yang sudah ditentukan, sehingga sholat itu bisa mempengaruhi perkataan dan perbuatan, menjadikan seorang mukmin yang berakhlak dapat dipercaya dan diikuti. Yang kedua, menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Dengan menunaikan zakat, dia menjadi orang yang baik hati, dermawan, suka memperhatikan nasib para pengikutnya dan rakyatnya. Dari dirinya keluar contoh-contoh yang baik dalam membela orang-orang mukmin, lebih-lebih kepada orang-orang mukmin yang lemah dan miskin. Yang ketiga, merendahkan diri kepada Allah merendahkan diri kepada Allah. Terhadap Allah dia tetap beribadah, dan terhadap masyarakat dia memperlihatkan akhlak dan perbuatan yang mulia. Ini loh Bu, jadi suratnya, ayatnya ini cantik, 5 ayatnya, suratnya 5 ayatnya 55. Nah, ini ciri-ciri seorang pemimpin, ya, yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya pemimpin-pemimpin yang terbaik, sehingga bumi ini menjadi bumi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan turun keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Minta tolong Bu Rinda, minta tolong Bu Rinda, surat ke-7 ayat 96. Al-A'raf
Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Bu Vina, surat 34 ayat 15. Surat Saba ayat 15. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itulah, mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan mereka cepat-cepat bertaubat. Semoga selamat dunia akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, doa-doa kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah, wa bita'atillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para pecinta Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat meninggalkan kita, para sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya hari Jumat mendatang, mudah-mudahan tidak ada udzur, kita bisa melanjutkan ngaji kita gitu. Ya. Saya tutup dulu ya, Bu. Nggih. Sami-sami, mudah-mudahan sehat, sehat walafiat keluarga semuanya. Salam ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.